Ini kemana? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Nah, sebelum itu Ibu minta kepada anak Ibu tolong bersihkan kalau ada sampah di sekitar. Tolong lanjutkan ya anak-anak. Ya, Bu. Bersih, Bu. Ya, bagus ya pakai bersih. Nah, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Maya Adriana, Ada, Bu. Megi, Ibu. Debbie Iliana, Ada, Bu. Budi, Ada, Bu. Jono. Libur, Bu. Jalan. Oh iya, berarti sampai yang hadir. Ya, Bu. Nah, materi kita hari ini adalah perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik bisa mendeskripsikan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik dengan teliti. Peserta didik mampu mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dan melalui percobaan. Nah, Ibu akan bertanya, apakah anak Ibu tahu benda apa yang termasuk benda cair? Ayo, Bu. Terus, Coklat, Bu. nah pinter ya. Kenapa air bisa membeku? Karena udara suhu dan sih suhunya suhu mencapai titik tinggi dan suhu Iya. tinggi. Ya, pinter anak ya. Kasih aplaus untuk Ibu. Nah, itu ada lagu sebelum itu. Tunggu ya anak-anak, ini masih Iya, lagi. Bu. Lagu yang Ibu masukkan tadi ya anak-anak. Mari kita nyanyi bersama. Lagu tadi ya anak-anak, materi kita hari ini adalah perubahan wujud benda. Nah, nanti udah tahu apa itu materi kita. Materi kita itu adalah perubahan wujud benda. Nah, itu ada video. Nanti tolong disimakkan video yang sudah Ibu siapkan untuk materi kita hari ini ya anak. Ya, Bu. Jadi, perlu anak-anak ketahui perubahan wujud benda itu terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, baik, materi selanjutnya. Nah, ini contoh gambar perubahan wujud benda. Itu dari ada 6 jenis perubahan wujud benda ya.
contoh yang kedua itu membakar lilin yang dapat melelehkan karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin mencair. Anak-anak selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Nah, anak-anak, jadi perubahan wujud benda membeku itu kebalikan dari perubahan wujud benda mencair. Contohnya pada saat kita membeku agar mulanya cair menjadi padat, menjadi membeku. Contoh lainnya itu ada juga es batu yang awalnya itu adalah air biasa dimasukkan ke freezer itu menjadi membeku. Nah, lanjut. Nah, contoh selanjutnya itu adalah menguap. Wujud yang terjadi pada benda cair menjadi sandas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalau akan pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya Nah, jadi menguap itu perubahannya itu memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya zat cair saja, namun juga dalam tubuh manusia. Dan itu saat kita berlari maka keluar zat menguap itu seperti keringat ya. terjadi pada saat saya sadar, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya pada saat kita berkeringat maka pemainnya yaitu ketika menembus air maka saat Nah, ini contoh mengeluarkan lainnya itu adalah ketika merebus air maka saat ini dia akan mengeluarkan uap. uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembur. Nah, contoh selanjutnya itu adalah mengembun. Adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan Nah, pengembunan itu terjadi karena terjadi pada gas hingga air mendidih. itu terjadi karena gas di udara yang tinggi. Contohnya itu pada embun pagi. Embun pagi pada daun dan gelas kaca yang mengembun karena ada es batu. Contohnya ini anak-anak mengembunkan ketika ada es batu. Contoh lain itu pada pagi hari itu banyak di daunan, di rumput itu contoh embun air. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dalam menyublim. Nah, anak-anak, proses perubahan yang menyublim itu adalah memerlukan kalor energi panas agar benda tersebut berubah menjadi molekul gas di udara.
satu, sederet itu. Ini kelompok dua. Nah ini kelompok gabung sama kelompok dua aja ya. Ya, baik. Nah ibu ada LKPD. Kan sudah ibu jelaskan, ibu akan jelaskan cara isi LKPD-nya. Nah alat yang kalian bawa tadi itu adalah es batu kan, bawa lilin, coklat. Oke, nah cara percobaan itu adalah nanti itu ada langkah percobaan. Bagaimana cara percobaannya? Nanti kalau ibu akan tetap bimbing kalian untuk melakukan percobaan tersebut. Nah, dilakukan secara hati-hati karena kita menggunakan api ya anak. Nah, ini untuk kelompok satu, ini kelompok dua. Nah, hasil percobaan tadi dituliskan di LKPD. Nah, ini kan udah mencairkan karena sudah dipanaskan. Nanti hasilnya ditulis ya. Makan ya. Ada kesulitan? Bukan secara iya mengumpul. Gas sudah dicari. Batu es satu. Ya yang Sudah Bu. Nah untuk perwakilan kelompoknya tolong maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi tadi. Kalau yang diskusikan tadi matikan dulu ya anak-anak karena berbahaya. ya Bu. Yang mau tampil duluan siapa anak? Bu. Silakan maju kelompok dua. Baik, dari kelompok kami hasil percobaan dari kelompok kami yaitu bendanya itu pertama coklat, wujud aslinya padat, perubahan wujudnya cair. Penyebab perubahan wujudnya karena suhu panas. Benda kedua itu mentega, wujud benda asli padat, perubahan wujud cair. Penyebab perubahan wujud karena suhu panas. Dan terakhir es batu, wujud benda aslinya padat, perubahan wujudnya menjadi cair. Penyebab perubahan wujudnya karena suhu panas. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, benda padat dapat berubah menjadi cair dan mengumpul. Kedua, penyebab benda padat menjadi cair karena suhu panas. Dan ketiga, penyebab benda cair menjadi padat karena pembentukan. Nah, pasti aplaus untuk kelompok dua. Nah, untuk kelompok satu silakan perwakilan kelompoknya maju ya, Nana.
bendanya itu ada batu es atau es batu. Wujud benda aslinya itu adalah beku. Perubahan wujudnya itu mencair. Penyebab perubahan wujudnya itu adalah suhu panas. Yang kedua itu adalah mentega. Wujudnya itu adalah benda padat dan perubahan wujudnya itu mencair. Dan penyebab perubahan wujudnya suhu panas. Sama seperti coklat juga begitu. Terus kesimpulannya itu adalah benda padat dapat berubah wujud menjadi cair dan meleleh. Penyebab benda padat menjadi cair karena suhu tinggi. Penyebab benda cair menjadi padat karena suhu rendah. Itu aja Bu di kelompok 1. Baik, kasih aku untuk kelompok 1 dan 2. Nah, itu ada hadiah untuk kelompok 1 dan 2. Kamu sudah berani tampil ke depan. Nah, itu ada jajan untuk makan siangnya. Terima kasih. Ini untuk kelompok 1. Nah, kasih aplaus untuk satu kelompok ya. Semua kelompok mana sudah berani tampil, sudah berani maju ke depan untuk menghasilkan untuk hasil percobaan diskusi tadi. Nah, kita akan bahas kembali tentang hasil diskusi yang mana itu sudah dijelaskan. Nah, itu tadi yang sudah kita coba. Kita lakukan percobaan itu adalah coklat. Coklat itu dari benda padat menjadi cair. Lalu itu akibatnya adalah karena suhu panas. Nah, mentega tadi juga sudah dipraktekkan, karena juga sudah praktek juga percobaan tadi. Nah, itu dari benda padat menjadi cair itu karena suhu panas. Nah, es batu tadi itu mulainya dari padat itu karena padat dan mencair karena didiamkan atau karena berada di suatu suhu panas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud benda cair itu adalah menyebab benda padat menjadi cair karena suhu panas. Nah, hari ini kita membahas mencair terlebih dahulu. Nah, untuk lain di lain pertemuan kita nanti kita akan membahas. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi membeku, mengkristal, mengembun, dan ngeblend. Nah, tadi kan sudah kita simpulkan materi yang sudah kita ajarkan tadi, yang sudah kita sama-sama belajar, sudah melakukan percobaan. Pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, tolong disimak ya anak-anak. Mengapa es batu jika dipanaskan mencair, jika dimasukkan lagi ke gelas kembali kepada angkat tangan yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Devi. Perubahan wujud ini terjadi karena perubahan suhu yang mempengaruhi kecepatan dan kekuatan ikatan antar molekul dalam batu es. Ya, kasih aplaus untuk Devi ya. Nah, pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Angkat tangan yang menjawabkan. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Bu, Ya, hanya Maya. menoleh ke bawah. Iya, betul. Lilin akan mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Nah, pertanyaan ketiga, angkat tangan sebelum menjawab ya. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didiamkan? Tidak bisa dijawab ya, anak? Tidak. Baik, Ibu akan menjawab. Karena lilin menjadi padat karena suhu di sekitar lilin menjadi dingin setelah api dipadamkan. Itu ya terjadinya kenapa lilin kalau dibakar mencair, kalau didiamkan menjadi padat kembali. Apakah Ibu ada ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak. Sudah paham semua ya tadi? Sudah. Kalau begitu, Ibu tutup, Ibu minta kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Nah,
Nah, baiklah, itu dulu